Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfanila dari jurusan Teknik Pertanian Angkatan 2023 dengan NPM 2314071078. Di sini saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua yang menonton video ini nantinya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana motor bakar 4 tak. Bagaimana motor bakar 4 tak itu bekerja. Mungkin daripada menjelaskan lebih ke arah kita belajar bersama. Baiklah, kita langsung saja teman-teman. Baiklah teman-teman, perkenalkan kembali nama saya Arpadila dari tab 23 dengan NPM 202314071078. Di sini saya akan menjelaskan apa itu motor bakar 4 tak. Di sini ada gambar motor bakar 4 tak, bagaimana motor bakar 4 tak atau ilustrasi dari motor bakar 4 tak bekerja. Yang ada 4 tahap. Yang pertama, seperti memasukkan bahan bakar, lalu mengkompresinya, membakarnya, dan membuangnya keluar. Lebih kurang seperti itu, nanti akan kita bahas lebih lengkapnya. Baiklah, kita mulai saja dengan pengertian daripada motor bakar itu sendiri. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau alat lainnya. Proses ini dilakukan dengan cara pembakaran bahan bakar di dalam mesin untuk menghasilkan tenaga yang dapat digunakan. Jadi, motor bakar itu menggunakan bahan kimia yang dimasukkan ke dalam sebuah mesin, di dalam mesin motor bakar itu, yang kemudian akan dibakar, dan ledakan itu akan diarahkan ke piston untuk menggerakkan ban ban motor tersebut. Lebih kurang seperti itu. Jadi motor bakar ini mengubah energi kimia menjadi energi mekanik. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, motor bakar 4 tak adalah jenis motor bakar yang melalui 4 langkah atau tahapan dalam satu siklus kerja untuk menghasilkan tenaga. Berbeda dengan motor bakar 2 tak. Motor dua Motor bakar 2 tak itu motor bakar yang melalui dua langkah dalam satu siklus kerja untuk menghasilkan tenaga. Nah, motor bakar 4 tak bekerja melalui 4 langkah dalam satu siklus, yaitu siklus hisap, kompresi, tenaga, dan buang. Piston bergerak untuk memindahkan udara dan bahan bakar, kompresi campuran, membakar campuran untuk menghasilkan tenaga, dan membuang gas hasil pembakaran tersebut. Langkah-langkah untuk motor bakar 4 tak yaitu ada langkah yang pertama yaitu hisap. Pada langkah hisap, posisi piston itu bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Untuk titik mati atas itu di sini itu, nah, ini adalah titik mati atas, lalu di sini adalah titik mati bawah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ketika ketika langkah hisap, klep masuk itu terbuka, memungkinkan campuran dan bahan bakar masuk ke dalam silinder melalui saluran hisap. Kemudian, gerakan turun piston menciptakan ruangan kosong di dalam silinder, sehingga tekanan di dalam silinder itu menurun. Ini menyebabkan campuran udara dan bahan bakar terdorong masuk dari saluran hisap karena perbedaan tekanan. Nah, pada saat ini posisi klep buang itu tertutup supaya gasnya tidak keluar. Langkah akhir dari langkah hisap ini ketika piston mencapai titik mati bawah yang tadi saya tunjukkan, kemudian klep masuk, mulai menutup, dan langkah hisap telah selesai. Lalu mulai ke langkah yang selanjutnya yaitu lang- langkah setelah langkah hisap itu ada langkah kompresi. Nah, di langkah kompresi ini piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Pada saat ini, baik klep masuk ataupun klep buang dalam keadaan tertutup. Hal ini membuat campuran udara tetap terkurung di dalam silinder.
Saat piston naik, volume ruang bakar itu berkurang, sehingga campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder dikompresi. Tekanan dan suhu campuran tersebut itu pasti meningkat drastis karena adanya kompresi tadi. Nah, ke, pada titik ini, piston itu mencapai titik mati titik mati atas dengan campuran udara bahan bakar yang sudah dikompresi dan siap untuk dibakar oleh busi. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu usaha. Pada langkah ini, piston berada di titik mati atas, paling atas itu. Nah, terus kedua klep, baik klep masuk dan klep buang, itu tetap tertutup rapat, membuat campuran udara di dalamnya itu tetap berada di dalam ruang bakar. Lalu kemudian busi memercikan api yang kemudian membakar campuran udara bahan bakar yang sudah dikompresi. Pembakaran ini menyebabkan tekanan yang sangat besar di dalam silinder tersebut. Akibat dari pembakaran, piston terdorong ke arah titik mati bawah. Gerakan ini mengubah panas dari pembakaran menjadi energi mekanis oleh piston ke ban motor. Nah, gerakan piston yang terdorong ke bawah ini kan diteruskan ke stang seher, terus ke kruk as, yang kemudian menghasilkan gerakan putaran. Nah, gerakan putaran inilah yang digunakan nantinya untuk menggerakkan roda roda kendaraan tersebut. Baiklah, kita lanjut, yaitu langkah yang terakhir adalah langkah buang. Nah, piston bergerak dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, klep buang itu ketika langkah ini, klep buang itu terbuka, sementara klep masuk tetap tertutup. Nah, saat piston bergerak naik, gas sisa hasil pembakaran yang masih berada di dalam silinder itu terdorong keluar melalui saluran buang dan keluar melalui knalpot. Itu sebabnya kadang-kadang knalpot itu kalau kita dekatkan muka kita di sana atau tangan kita itu ada seperti angin yang keluar dari situ. Nah, itu adalah gas sisa-sisa hasil pembakaran itu tadi. Setelah piston mencapai titik mati atas, gas buang telah sepenuhnya keluar dari silinder, klep buang kembali menutup. Nah, disitulah siklus hisap mulai terjadi lagi. Begitu terus sampai seterusnya ketika motor dinyalakan dan digunakan. Lalu ada komponen-komponen dari motor bakar 4 tak. Komponen-komponen motor bakar 4 tak itu seperti ada camshaft, campuran udara, ini tempat untuk campuran udara masuknya itu ini katup masuk, terus ini ruang bakar, ada silinder blok, terus ini ada piston, ada toraks, ini crankcase untuk oli, terus ada poros engkol. Nah, ini valve spring. Lalu ini untuk katup buang tempat keluar gasnya. Ini kepala silinder, ini tempat pendingin, sistem pendinginnya. Mungkin kita jelasin dulu apa itu untuk fungsi-fungsi dari tadi. Nah, klep masuk itu berfungsi untuk mengatur aliran campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder saat langkah hisap. Nah, ini nih masuk ke sini. Nah, bahan-bahan nanti masuk ke sini ketika langkah hisap terjadi. Oke. Terus, nah, setelah lalu ada penutup klep. Guna guna dari penutup klep ini untuk menutup klep supaya menjaga agar campuran udara bahan bakar tidak keluar dari ruang bakar ketika akan dibakar untuk diambil tenaganya, diambil energinya menjadi energi mekanis gitu. Lalu ada saluran hisap itu tempat aliran campuran udara dan bahan bakar menuju ruang bakar. Lalu ada blok silinder tempat berlangsungnya proses pembakaran dan pergerakan piston. Nah, terus ada pendingin silinder, mengatur suhu blok silinder agar mesin tidak overheat. Jadi gunanya supaya mesin tidak terlalu panas, karena kadang kalau terlalu panas kan itu bisa bahaya. Mungkin ya untuk situasi terburuknya bisa meledak. Lalu ada ada blok mesin ini rumah untuk silinder dan komponen-komponen mesin. Lalu ada wadah oli. Nah, itu untuk menampung oli. Jadi oli ini berfungsi sebagai pelumas untuk mengurangi gesekan antara komponen-komponen mesin yang bergerak. Jadi gesekan antara komponen mesin yang satu dan dengan yang lain itu jika ada oli ini gesekannya itu nggak terlalu terasa gitu, berkurang. Jadi ketika gerakannya itu lebih mulus. Nah, lalu ada genangan oli itu tempat paling bawahnya di sini. Itu
Genangan oli itu bagian dari wadah oli yang untuk menampung oli pelumas untuk didistribusikan ke seluruh komponen mesin. Lalu ada as atau poros cam, menggerakkan klep masuk dan klep buang secara bergantian sesuai siklus mesin. Terus ada klep buang, mengatur keluarnya gas buang dari dalam ruang bakar setelah proses pembakaran. Terus ada busi, menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara bahan bakar dalam ruang bakar. Busi itu yang ini, teman-teman. Nah, yang ini. Jadi ketika bahan bakarnya itu masuk, busi ini otomatis mengeluarkan percikan api yang akan membakar bahan bakar tersebut. Yang nantinya gerakan itu akan mengubah mengubah energi energi kimia itu menjadi energi mekanis di sebelah sini yang akan digunakan untuk menggerakkan roda nantinya. Nanti terus sisanya bakal dikeluarkan dari sini gitu. Oke, terus ada lagi nama saluran buang tempat keluarnya gas hasil pembakaran. Nah, itu yang saya sebutkan tadi. Terus ada piston. Piston ini bergerak naik naik turun di dalam silinder untuk menghasilkan tenaga mekanis dari hasil pembakaran tadi. Terus ada stang seher menghubungkan piston dengan kruk as untuk meneruskan gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar. Terus ada titik pertemuan stang seher dan crampin, tempat di mana stang seher dan crampin bertemu untuk mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi pada kruk as. Terus ada kruk as untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar yang kemudian diteruskan ke transmisi dan roda. Ya, ini adalah gambar ilustrasi daripada motor bakar 4 tak. Ini ya teman-teman. Nah, ya lebih kurangnya cara kerjanya begitu. Pertama ada hisap, ini langkah hisap nih. Lalu langkah kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Hisap, kompresi, usaha, buang. Begitulah seterusnya ketika motor bakar digunakan. Ya, itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Jika ada kesalahan, mohon dikoreksi dan di sini kita sama-sama belajar itu. See you dan bye-bye. Selamat berjumpa di video berikutnya. Baiklah, baiklah kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arpadillah dan saya dengan NPM 231401710778. Di sini saya akan menjelaskan ap- apa itu motor bakar dua tak, komponen-komponen dan fungsi dari motor bakar dua tak, juga kelebihan dan kekurangan dari motor bakar dua tak jika dibandingkan dengan motor bakar empat tak begitu. Di sini saya juga masih belajar, teman-teman, dan mungkin informasi-informasi yang akan saya sampaikan akan akan kadang mungkin akan ada miss atau salah dalam penyampaian informasi. Untuk itu saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Kita langsung saja ke dalam materinya. Motor bakar dua tak. Untuk gambaran bagaimana motor bakar dua tak itu seperti ini, teman-teman. Dia motor bakar tak itu menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam dua langkah. Ya, seperti ini gambaran dasarnya dan mari kita bahas. Kita refresh kembali, motor bakar adalah mesin yang mengubah energi dan bahan bakar dari bahan bakar menjadi energi mekanik yang digunakan untuk
menggerakkan kendaraan atau alat lainnya, dan proses ini dilakukan dengan cara pembakaran bahan bakar di dalam mesin untuk menghasilkan tenaga yang dapat digunakan. Terus mesin ini gambaran mesin dua langkah yang pertama ada isap dan kompresi. Ini motor bakar dua tak, isap dan kompresi langkah yang pertama, masukkan terus ditekan. Nah, yang kedua itu pembakaran dan buang. Jadi bahan bakar tersebut itu dibakar lalu dibuang. Oke. Selanjutnya, set. Nice. Motor bakar dua tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam dua langkah piston, naik dan turun. Mesin ini sering digunakan pada kendaraan ringan seperti sepeda motor, alat pertanian, atau mesin kecil lainnya. Dibandingkan dengan mesin empat tak, mesin dua tak ini lebih sederhana dan memiliki jumlah komponen yang lebih sedikit dibandingkan dengan motor bakar empat tak. Oke, kita lanjut. Nah, motor bakar dua tak ini mempunyai langkah yang pertama yaitu kompresi dan asupan. Nah, jadi langkah ini adalah saat piston bergerak dari bawah ke atas. Bawah itu titik mati bawah dan titik mati atas. Nah, ini dia. Ini titik mati bawah. Nice. Nah, titik mati atas itu di sini. Nah, di situ. Sampai mana tadi? Nah, terus campuran bahan bakar dan udara yang sudah dicampur di karburator itu masuk ke dalam ruang bakar. Terus di saat yang sama itu campuran baru masuk ke ruang engkol melalui saluran masuk. Terus ketika piston mendekati titik mati atas, busi itu memercikan bunga api yang menyebabkan campuran bahan bakar, udara dan juga oli itu terbakar. Sehingga terjadilah langkah yang kedua yaitu langkah ekspansi dan pembuangan. Ledakan di ruang bakar itu mendorong piston kembali ke bawah dari titik mati atas ke titik mati bawah, memberikan tenaga untuk mesin. Terus saat piston bergerak ke bawah, gas buang itu keluar melalui saluran buang yang disebut dengan exhaust port dan campuran baru dari ruang engkol itu terdorong ke ruang bakar. Saat campuran baru masuk, gas sisa pembakaran didorong keluar melalui saluran buang. Dan hal itu terjadi terus secara terus-menerus. Selama motor itu atau motor bakar itu masih digunakan, masih hidup saat digunakan. Oke. Terus untuk komponen dan fungsi pada motor bakar dua tak ini ada beberapa seperti piston. Saya hanya melampirkan 9 komponen saja. Jadi mari kita bahas saja. Untuk piston itu fungsinya itu sebagai komponen yang bergerak naik turun untuk mengompres dan mengembangkan gas di ruang bakar. Terus ada silinder. Silinder ini tempat terjadinya proses pembakaran itu. Dan piston itu bergerak di dalam silinder ini. Nah, terus ada karter, ruang engkol, tempat campuran bahan bakar dan udara sementara sebelum masuk ke ruang bakar. Di ruang engkol juga menyimpan oli yang digunakan untuk pelumasan. Oke. Terus komponen dan fungsinya pada motor bakar dua tak yang lain itu ada busi. Nah, busi ini yang untuk memicu percikan api untuk membakar campuran bahan bakar udara dan juga oli yang sudah masuk ke dalam ruang bakar yang sudah dikompresi oleh piston dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, terus ada lagi saluran masuk intake valve. Nah, tempat campuran bahan bakar udara masuk ke ruang engkol. Nah, lewat sini dia masuk ya teman-teman. Saluran buang itu tempat keluarnya gas sisa-sisa pembakaran tadi. Nah, ini, nah di sini nih teman-teman busi biasanya. Nah, ini dia busi. Nah, ini busi, ini intake port, ini pistonnya, dan ini untuk saluran buangnya. Next. Nah, terus ada knalpot. Knalpot ini untuk saluran mengeluarkan gas buang dari mesin. Jadi gas-gas gas hasil pembakaran tadi itu keluar lewat knalpot ke ruang terbuka, ke lingkungan. Ya, dan ini menyebabkan polusi yang sangat parah ya teman-teman. Karena dibandingkan motor bakar empat tak yang asapnya hampir tidak terlihat. Dan kalau motor bakar dua tak ini terlihat jelas hitam bahkan asapnya. Dan lalu ada karburator.
Ya, itu berguna untuk mengatur campuran bahan bakar dan udara yang untuk disalurkan ke ruang bakar. Terus ada ring piston terletak di piston itu berfungsi untuk menjaga kompresi serta mencegah kebocoran gas. Oke, untuk kelebihan motor bakar dua tak itu ada desain yang simple. Balik itu. Desain yang simple itu seperti nah memiliki lebih sedikit komponen daripada jika dibandingkan dengan motor bakar 4 tak, terus lebih ringan. Ya, ini lebih ringan alasannya ya karena komponennya lebih sedikit, jadinya motor bakar 2 tak itu lebih ringan. Cocok digunakan untuk alat-alat kendaraan kecil atau alat-alat pertanian gitu. Terus tenaga besar pada putaran rendah. Mesin 2 tak ini memberikan tenaga yang lebih besar dalam siklus yang lebih pendek, hanya 2 langkah dibandingkan dengan motor bakar 4 tak yang menyelesaikan satu siklus itu dalam 4 langkah. Sehingga respon dari motor bakar 2 tak ini lebih bertenaga dan lebih cepat itu. Terus ada biaya produksi lebih murah karena desainnya lebih sederhana, jadi barang-barang yang diperlukan untuk diganti misalnya ada kerusakan itu lebih sedikit dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Terus perawatannya juga mudah. Itu karena nggak ada komponen yang sulit kayak katup yang yang perlu di setel dulu nih. Gimana tempatnya, terus sistem pelumasannya juga lebih sederhana gitu. Terus ada kekurangannya. Untuk kekurangannya itu ada efisiensi bahan bakar yang rendah. Kenapa bisa gitu? Mesin bakar 2 tak ini kurang efisien karena campuran bahan bakar dan udara itu nggak terbakar sepenuhnya. Jadi pembakarannya itu tidak sempurna. Nah, sebagian bahan bakarnya itu kadang terbuang bersama gas buang. Bukan kadang sih, memang sering terbuang. Untuk polusinya juga lebih tinggi karena mesin 2 tak ini menghasilkan emisi gas buang itu lebih tinggi karena menggunakan oli juga dibakar di dalam situ. Jadi asap yang keluar itu berwarna hitam pekat biasanya. Terus pelumasannya juga kurang efisien karena mesin 2 tak ini menggunakan oli yang campur dengan bahan bakar yang menyebabkan oli itu ikut terbakar sehingga pelumasannya itu nggak seefisien motor bakar 4 tak. Terus umur pakainya lebih pendek. Nah, karena sistem pelumasannya kurang optimal, terus frekuensi pembakarannya tinggi, komponennya komponen mesinnya 2 tak cenderung lebih cepat aus dibandingkan dengan mesin 4 tak. Makanya umur pakainya itu lebih pendek. Ya, tapi ya kalau misalnya dirawat, insya Allah bisa lebih lama. Terus konsumsi olinya juga tinggi banget. Itu karena waktu motornya dijalankan itu oli itu ikut terbakar selama proses pembakaran. Terus penggunaan olinya sehingga membuat penggunaan olinya itu lebih boros dibandingkan motor bakar 4 tak. Terus lalu ada suaranya juga lebih bising. Mesin 2 tak ini cenderung menghasilkan suara yang lebih keras dibandingkan mesin 4 tak karena proses pembakarannya lebih sering dibandingkan mesin motor bakar 4 tak. Nah, kalau kenapa suara bising ini dimasukkan ke dalam kekurangan? Karena ada banyak orang yang merasa terganggu oleh suaranya itu, makanya kita masukkan ke dalam kekurangannya juga. Tapi ya walaupun ada beberapa orang yang menganggap itu biasa saja atau mungkin senang melihatnya gitu. Ya, terus untuk kesimpulan yang bisa kita ambil itu dari kelebihan dan kekurangan motor bakar 2 tak ini, motor 2 tak ini ideal untuk aplikasi yang membutuhkan mesin ringan, sederhana, dan bertenaga cepat. Namun, sini ada yang kita tekankan, namun dalam hal efisiensi bahan bakar itu boros banget karena proses pembakarannya yang tidak sempurna tadi. Terus juga untuk lingkungan kurang bersahabat karena polusinya tadi. Polusinya benar-benar berat. Terus mesin mesin 4 tak ini lebih unggul dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Terus, oke, habis PPT saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Dari saya, dari saya sendiri, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah, dan baik itu dalam penyampaian informasi, penyampaian kata,
Mungkin tutur kata yang kurang sopan atau bagaimana. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpadila dengan NPM 2314071078. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor bakar 4 tak solar. Berikut adalah berikut adalah PPT yang sudah saya siapkan. Oke, kita langsung saja mulai. Sebelumnya, di sini saya juga masih belajar, jadi mungkin dalam penyampaian saya akan ada beberapa hal-hal yang salah. Maka dari itu mohon dimaafkan. Baiklah, kita mulai saja. Ini adalah presentasi dari saya 4 tak solar. Mesin 4 tak solar itu ditemukan oleh Rudolf Diesel pada tahun 1897. Mesin ini bekerja dengan 4 langkah, sama seperti mesin 4 tak bensin, yaitu langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Diesel ini menciptakan mesin ini untuk efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Awalnya mesin diesel digunakan untuk aplikasi industri berat dan berkembang ke kendaraan bermotor dan kapal di awal abad ke-20-an. Mesin 4 tak solar atau diesel ini dibuat oleh Rudolf Diesel dengan tujuan untuk menciptakan bahan bakar mesin dengan yang lebih efisien dalam penggunaan bahan bakar dibandingkan dengan mesin uap dan mesin bensin. Mesin diesel ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi termal, mengurangi pemborosan energi, dan menyediakan mesin yang lebih kuat dan ekonomis untuk kebutuhan industri tentunya. Jika itu tadi adalah sejarah daripada mesin 4 tak solar, di sini pengertian 4 tak solar. 4 tak solar itu mesin diesel yang bekerja berdasarkan 4 langkah piston dalam satu siklus pembakaran. Mesin ini menggunakan solar sebagai bahan bakar utamanya. Untuk mesin 4 tak diesel dikenal lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar dibandingkan mesin bensin karena prinsip pembakaran dan penggunaan bahan bakar solar yang lebih hemat energi tentunya. Berikut adalah langkah-langkah dari 4 tak solar. Yang pertama ada langkah isap, intake stroke. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, sementara katup masuk terbuka dan udara murni dihisap masuk ke dalam silinder. Lalu ada langkah yang kedua, yaitu langkah kompresi strokes, compression strokes. Piston bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup masuk dan buang tertutup. Udara yang sudah masuk itu dikompresi sehingga suhunya naik menjadi sangat tinggi. Langkah usaha ada selanjutnya ada langkah usaha yaitu forward stroke. Ketika langkah usaha ini terjadi ketika piston mendekati titik mati atas, bahan bakar solar itu disemprotkan ke udara panas yang sudah dikompresi menyebabkan pembakaran spontan. Ledakan ini mendorong piston ke bawah kembali yang akan menghasilkan tenaga yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan mesin supaya bisa berjalan ataupun bergerak. Lalu yang terakhir adalah langkah buang, exhaust strokes. Piston ini bergerak kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas, membuka katup buang dan gas sisa pembakaran dikeluarkan dari silinder, yang kemudian akan dialirkan ke knalpot dan dibuang ke lingkungan sekitar. Itu adalah langkah-langkah dari bagaimana keberjalanan dari mesin 4 tak solar. Lalu untuk komponen utama dari 4 tak solar itu ada silinder, ruang tempat piston bergerak, lalu ada piston, komponen yang bergerak naik turun dalam silinder untuk menghasilkan tenaga. Terus ada crankshaft atau poros engkol. Dia berguna untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi. Terus ada connecting rod, batang penghubung. Itu berguna untuk menghubungkan piston ke crankshaft. Lalu ada katup isap dan katup buang untuk mengatur masuknya udara dan keluarnya gas buang.
Terus ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar. Lebih kurangnya seperti karburator pada mesin mesin patak bensin. Lalu ada flywheel. Di sini berguna untuk menyimpan energi untuk menjaga kelancaran putaran mesin. Terus ada camshaft atau poros knob, mengontrol pembukaan dan penutupan katup. Terus ada sistem pelumasan. Di sini menyediakan pelumas agar komponen itu bergerak lancar sehingga tidak terjadinya gesekan antara mesin-mesin, sehingga mengurangi memperlama waktu masa pakai dari komponen itu sehingga tidak cepat aus. Lalu ada sistem pendingin, ini berguna untuk mengatur suhu mesin agar tidak overheat ketika digunakan. Lalu ada pengaplikasian 4 tak solar diesel, itu ada pada kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan komersial. Lalu ada untuk alat berat itu ada seperti ekskavator, bulldozer, dan traktor. Lalu untuk kapal ada kapal kargo dan kapal penumpang. Ada juga untuk generator listrik, biasanya digunakan untuk pembangkit pembangkit listrik ketika mati lampu atau ketika membutuhkan daya untuk acara-acara seperti acara pesta atau juga digunakan untuk suatu industri. Terus ada juga digunakan pada kereta api, lokomotif, lokomotif diesel contohnya. Terus ada juga untuk digunakan pada alat-alat pertanian seperti mesin-mesin pertanian seperti traktor dan pompa air, hand traktor dan lain-lain. Mesin diesel ini dikenal untuk daya tahan dan efisiensinya sehingga cocok untuk aplikasi mesin-mesin berat dan jarak jauh. Di sini adalah contoh dari mesin-mesin alat berat, gambar-gambarnya. Di sini ada kapal yang menggunakan motor diesel dan generator untuk membangkitkan tenaga listrik. Lalu ada kereta api, juga hand tractor yang mana menggunakan mesin diesel 4 tak solar. Lalu perbedaan 4 tak solar dan bensin itu apa sih sebenarnya? Nah, di sini perbedaannya itu ada pada bahan yang pertama ada pada bahan bakar. Kalau diesel itu menggunakan solar sebagai bahan bakar utamanya, sedangkan mesin patak bensin menggunakan bahan bakar bensin sebagai bahan bakar utamanya. Terus pada proses pembakaran, kalau diesel itu udaranya dikompresi hingga suhu tinggi, lalu solar disuntikkan, menyebabkan pembakaran spontan tanpa busi. Kalau bensin, kalau mau 4 tak bensin itu menggunakan campuran udara dan bensin itu dikompresi hingga pada titik tertentu dan kemudian dinyalakan oleh busi sehingga terjadinya ledakan yang akan digunakan untuk menggerakkan motor nantinya atau barang-barang berat lainnya. Terus ada pada efisiensi. Diesel ini lebih efisien terutama dalam konsumsi bahan bakar dan daya tahan karena kompresi yang lebih tinggi. Terus kalau pada bensin kurang efisien dibandingkan diesel, tetapi umumnya lebih halus dan ringan suara mesinnya dan lain-lainnya juga. Lalu ada kompresi. Kompresi daripada diesel dan bensin ini sangat berbeda. Kalau pada diesel memiliki rasio kompresi lebih tinggi dari 14 dibanding satu atau hingga 22 dibanding satu. 14 di sini adalah tekanan udara. Kalau di saat seperti ini, di saat tempat saya saat ini, tekanan udara itu hanya 1 atm. Tapi kalau di dalam mesin diesel itu mencapai 14 atm. 14 kali lipat dibandingkan tempat saya berada saat ini. Sedangkan rasio untuk kompresi pada bensin itu lebih rendah dibandingkan mesin diesel. Dia berada di rentang 8 dibanding satu atau hingga 12 banding satu. Lalu untuk torsi dan tenaga, diesel itu menghasilkan torsi lebih besar pada putaran rendah sehingga ideal untuk beban berat. Sedangkan bensin menghasilkan tenaga lebih besar pada putaran tinggi, cocok untuk kecepatan. Lalu yang terakhir adalah komponen pembakaran. Diesel ini tidak menggunakan busi, melainkan injektor untuk menyemprotkan solar, ya yang mana digunakan untuk menghasilkan sebuah ledakan atau pembakaran. Sedangkan bensin itu menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar yang mana ketika
campuran udara dan bahan bakar itu dimasukkan ke dalam ruang bakar, campuran udara tersebut akan diledakkan oleh busi menggunakan percikannya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar, masih banyak salah dan kurangnya. Untuk karena itu saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video berikutnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfanila dengan NPM 23411071078. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Di sini saya akan membagikan layar dari PPT yang telah saya buat. Di sini sudah saya buat sebuah PPT tentang sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Mulai untuk latar belakang daripada sistem penyaluran bahan bakar adalah bagi sistem penyaluran bahan bakar itu bagian penting dari sebuah mesin, baik itu mesin bensin maupun diesel. Dia bertugas untuk menyediakan bahan bakar yang diperlukan untuk proses pembakaran agar mesin itu dapat bekerja atau menyala untuk untuk mengubah energi kimia menjadi energi gerak, energi mekanik. Sistem penyaluran bahan bakar adalah bagian penting dari mesin yang memastikan bahan bakar disuplai dengan efisien dan tepat waktu. Untuk pemeliharaan rutin dan pemeriksaan terhadap setiap komponen dalam sistem ini sangat penting untuk menjaga kinerja mesin dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu operasi, sehingga mesin dapat selalu berjalan dengan semestinya. Untuk sistem penyaluran bahan bakar bensin sendiri, terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada tangki bahan bakar. Di sini tangki bahan bakar berfungsi sebagai alat untuk menyimpan bahan bakar sebelum digunakan oleh mesin. Untuk desain dari tangki sendiri biasanya terbuat dari logam atau plastik dan dirancang untuk menahan bahan bakar dengan aman. Seringkali dilengkapi dengan ventilasi untuk mencegah tekanan berlebih pada tangki bahan bakar. Untuk yang kedua adalah pompa bahan bakar. Nah, pompa di sini berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor atau karburator dengan tekanan yang tepat. Lalu untuk tipenya terdapat pompa bahan bakar listrik, umumnya digunakan dalam mesin bensin, dan ada pompa mekanis, sering digunakan pada mesin diesel. Tapi karena kita membahas bahan bakar bensin, jadi yang kita akan biasa digunakan adalah pompa bahan bakar listrik. Untuk keandalannya sendiri adalah pompa ini harus mampu bekerja dalam kondisi yang keras karena seringkali berfungsi dengan baik pada sudut kemiringan yang berbeda pada saat mesin beroperasi di lapangan. Contohnya ketika motor sedang berada di jalan yang sangat rusak, pompa bahan bakar ini harus dapat bekerja dalam kondisi yang seperti itu. Lalu selanjutnya ini adalah bentuk daripada tangki bahan bakar. Terus ini adalah pompa bahan bakar. Di sini ada lagi filter bahan bakar. Di filter bahan bakar itu berfungsi untuk menyaring kotoran, air, dan partikel dari bahan bakar sebelum masuk ke injektor atau karburator. Dan filter bahan bakar ini penting untuk memastikan bahwa hanya bahan bakar bersih yang masuk ke mesin, yang membantu mencegah kerusakan pada injektor atau komponen lainnya. Karena kalau misalnya ada kotoran, bisa-bisa jalannya sebuah mesin itu bisa merbet gitu kan. Ya bisa seperti macet-macet gitu. Lalu yang selanjutnya ada saluran bahan bakar. Di sini berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar
dari tangki ke pompa, dan dari pompa ini akan disalurkan ke karburator atau injektor. Dan untuk materialnya biasanya saluran ini terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi, serta memiliki ketahanan terhadap cuaca. Lalu untuk ini adalah gambaran daripada filter bahan bakar, dan ini adalah gambaran daripada saluran bahan bakar. Untuk sistem yang lainnya terdapat injektor dan ada juga karburator. Dalam sistem injeksi, injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan tekanan tinggi. Sistem ini umumnya digunakan pada mesin diesel modern. Dan karburator ini, kalau dalam mesin bensin, karburator itu berguna untuk mencampurkan bahan bakar dan udara. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar, bahan-bahan itu akan dicampurkan di dalam karburator dan disemprotkan ke ruang bakar, seperti pesemprotan baygon seperti itu. Pada mesin pertanian yang lebih tua, karburator ini sering banget digunakan. Lalu ada juga command rail atau untuk sistem pada mesin diesel biasanya. Menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi dan mendistribusikannya ke injektor itu adalah fungsinya. Dan desain dari ini dirancang untuk menahan tekanan tinggi dan biasanya terbuat dari bahan yang sangat kuat. Ini adalah gambaran daripada injektor seperti ini untuk gambarannya. Lalu ini adalah karburator dan ini adalah rail, command rail. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada sensor dan ECU engine control unit. Dan dalam fungsinya itu sebagai sistem yang lebih modern, sensor ini mengumpulkan data tentang tekanan, suhu, dan aliran bahan bakar. Sementara ECU itu mengontrol injektor untuk memastikan injeksinya yang tepat. Lalu perannya itu untuk membantu mengoptimalkan efisiensi pembakaran dan performa mesin, sehingga sehingga bensin yang dimasukkan itu tidak berlebihan atau kekurangan. Lalu ada kartu pengaman dan regulator tekanan, berfungsi untuk mengontrol dan menjaga tekanan dalam sistem agar tetap dalam batas yang aman, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Dan pentingnya adalah mencegah kerusakan pada komponen yang akibat tekanan berlebih dan memastikan aliran bahan bakar yang stabil. Di sini adalah gambaran daripada ECU dan pompa tekanan, hmm, regulator tekanan. Lalu dari cara kerja daripada penyaluran bahan bakar bensin itu ada pengisian bahan bakar. Bensin ini diisi ke dalam tangki bahan bakar. Lalu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar yang menarik bensin dari tangki dan mengalirkannya ke sistem dengan tekanan yang tepat. Terus bahan bakar melewati filter untuk menyaring kotoran dan partikel. Terus injektor itu berfungsi menyemprotkan bensin ke dalam saluran masuk atau ruang bakar dalam bentuk kabut halus, dalam bentuk asap. Terus campuran udara dan bensin di ruang bakar itu dibakar oleh busi sehingga terjadinya ledakan. Busi itu memberikan percikan bunga api sehingga terjadinya ledakan di dalam ruang bakar. Terus tenaga yang dihasilkan itu digunakan untuk menggerakkan piston atau memutar crankshaft. Dan itu digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Lalu di sini adalah sistem penyaluran bahan bakar untuk diesel. Hampir sama seperti sebelumnya, di sistem penyaluran bahan bakar diesel itu terdapat tangki bahan bakar yang sama saja fungsinya untuk menyimpan bahan bakar seperti yang digunakan di mesin bahan bakar bensin tadi. Lalu ada pompa bahan bakar primer. Nah, pompa bahan bakar primer sendiri berfungsi untuk mengambil bahan bakar dari tangki dan mengalirkannya ke pompa tekanan tinggi. Pompa ini untuk membantu sistem untuk mengisi sistem bahan bakar dengan bahan bakar sebelum pompa tekanan tinggi bekerja. Tipenya itu dapat berupa pompa mekanis ataupun dengan pompa listrik. Biasanya digunakan pada mesin diesel modern. Sini adalah gambar atau bentuk daripada tangki bahan bakar, dan ini adalah pompa bahan bakar primer. Selanjutnya ada pompa tekanan tinggi. Di sini berfungsi untuk meningkatkan tekanan bahan bakar ke tingkat yang sangat tinggi, biasanya antara 1350 hingga 2500 bar.
sebelum disalurkan ke injektor. Pompa ini dirancang untuk menghasilkan tekanan yang diperlukan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Dan untuk selanjutnya adalah filter bahan bakar. Di sini sama seperti yang sebelumnya, berfungsi untuk menyaring kotoran, air, dan partikel dari bahan bakar sebelum masuk ke dalam injektor. Dan pentingnya, kepentingannya adalah untuk memastikan bahan bakar itu tetap bersih sebelum masuk ke injeksi, yang nantinya akan membantu mencegah kerusakan pada injektor dan komponen lainnya karena bahan bakar yang dimasukkan adalah bahan bakar yang bersih. Ini adalah gambaran daripada pompa tekanan tinggi, juga filter bahan bakar. Selanjutnya adalah rel bahan bakar atau mana itu berfungsi untuk menyimpan bahan bakar bertekanan tinggi dan mendistribusikannya ke injektor. Rel ini didesain untuk menahan tekanan tinggi dan biasanya terbuat dari bahan yang sangat kuat untuk mencegah kebocoran. Lalu ada injektor yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar yang nantinya akan diledakkan. Lalu untuk operasi injektornya dapat melakukan beberapa tahap injeksi seperti pre-injection, main injection, post-injection untuk meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi daripada motor bakar tersebut. Ini adalah gambaran daripada rel common rail dan ini adalah gambaran dari injektor. Dan untuk yang lainnya adalah sensor ECU. Sensor ECU ini sama seperti sebelumnya untuk mengumpulkan data sistem. Kalau di penyaluran bahan bakar bensin itu lebih menggunakan karburator. Berbeda dengan mesin diesel lebih ke menggunakan sensor dan ECU untuk mengontrol injektor dan memastikan injeksi yang tepat. Lalu ada juga regulator tekanan dan kartu pengaman sama seperti sebelumnya berguna untuk mengontrol dan menjaga tekanan dalam sistem agar tetap dalam batas yang aman sehingga mencegah kerusakan pada komponen akibat tekanan yang berlebih. Dan kepentingannya sendiri adalah untuk menjamin aliran bahan bakar yang stabil dan efisien ke injektor. Lalu yang terakhir adalah pipa saluran bahan bakar. Ini berfungsi untuk menghubungkan semua komponen dari tangki bahan bakar hingga ke injektor dan memastikan transportasi bahan bakar itu yang efisien. Dan materialnya biasanya pipa. Material bentuknya seperti pipa biasanya terbuat dari bahan bakar yang ter- terbuat dari bahan yang tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi. Selanjutnya, ini adalah gambaran daripada benda-benda tersebut mulai dari ECU, aluran pipa saluran bahan bakar, terus regulator tekanan. Oke, untuk cara kerjanya sendiri, bahan bakar diesel itu ditampung di dalam tangki dan selanjutnya pompa primer menarik bahan bakar dari tangki dan mengalirkannya ke pompa bertekanan tinggi. Dan pompa bertekanan tinggi itu meningkatkan tekanan bahan bakar dan mengalirkannya ke common rail, ke rail. Dan bahan bakar bertekanan tinggi disalurkan ke injektor melalui rel. Terus dari injektor itu menyemprotkan bahan bakarnya ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus yang memudahkan pencampuran dengan udara dari bahan bakar dan udara. Terakhir adalah diesel terbakar akibat tekanan tinggi di dalam ruang bakar dan menghasilkan tenaga yang akan digunakan untuk menggerakkan kendaraan ataupun mesin yang mesin tersebut. Oke, itu saja dari saya yang bisa saya jelaskan. Di sini saya juga masih belajar, jadi saya tidak terlalu mengerti bagaimana keberjalanannya, tapi saya sudah berusaha semaksimal saya dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Arpadila dengan NPM 23411071078. Saya berasal dari kelas TEP C angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Dan di sini saya telah menyiapkan sebuah PPT dari yang sudah saya buat. PPT ini berjudul tentang sistem kelistrikan dan pendinginan motor bakar. Sebentar, saya berbagi layar. Saya bagikan layar dulu. Oke, kita mulai saja. Jadi, motor bakar. Motor bakar itu kita ulas kembali adalah mesin yang mengubah energi kimia menjadi energi kimia bahan bakar menjadi energi mekanis untuk menggerakkan kendaraan bermotor atau motor bakar ini. Terus pada kendaraan motor bakar tentunya memerlukan sistem kelistrikan. Ya, sistem kelistrikan ini bertanggung jawab untuk memberikan energi kepada berbagai komponen seperti sistem pengapian, sistem starter, sistem pengisian, aksesoris lainnya. Aksesoris lainnya itu seperti lampu sen, klakson, dan ya, itulah aksesoris lainnya. Untuk komponen utama dari kelistrikan sendiri, itu terdiri dari komponen dasar kelistrikan, yaitu meliputi baterai, alternator, sistem pengapian, juga sistem penerangan. Oke, untuk prinsip dasar kelistrikan itu sama seperti biasanya, hukum yang mendefinisikan hubungan antara tegangan, arus listrik, dan hambatan. Rumusnya sendiri adalah tegangan sama dengan arus listrik dikalikan dengan hambatan. Pemahaman ini penting dalam kelistrikan kendaraan. Arus listrik, tegangan, hambatan. Jadi arus itu adalah aliran elektron yang mengalir, sedangkan tegangan itu adalah tekanan yang mendorong elektron mengalir. Dan kalau hambatan, hambatan itu hambatan yang ada dalam aliran arus listrik tersebut. Untuk energi listrik sendiri diubah menjadi energi mekanis. Itu misalnya pada starter di motor bakar ataupun koil pengapian di motor bakar. Oke, untuk sistem pengapian mari kita bahas. Jadi sistem pengapian itu sistem yang bertanggung jawab untuk menghasilkan percikan api pada busi yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam silinder mesin ataupun di dalam ruang bakar. Dan sistem pengapian ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada sistem konvensional dan yang kedua adalah sistem elektronik atau CDI. Untuk sistem konvensional sendiri itu menggunakan kontak breaker dan coil untuk menghasilkan percikan api. Sedangkan sistem pengapian elektronik itu menggunakan rangkaian elektronik untuk mengontrol pengapian, sehingga lebih efisien dan lebih sedikit perawatan dibandingkan dengan pengapian konvensional tentunya. Terus adapun fungsi utamanya yaitu untuk menciptakan percikan api yang diperlukan untuk pembakaran di dalam mesin bakar tersebut. Itulah gunanya. Selanjutnya adalah komponen dari sistem pengapian. Di sini ada terdiri dari empat. Yang pertama ada baterai, kedua ada koil pengapian, distributor, dan busi. Mari kita lanjut. Ya, baterai adalah komponen yang menyediakan daya awal untuk sistem pengapian dan komponen listrik lainnya. Ya, tempat menyimpan energi listrik lah, singkatnya. Untuk koil pengapian sendiri, itu untuk menaikkan tegangan dari baterai sehingga cukup tinggi untuk menciptakan percikan api pada busi. Terus distributor, nah kalau distributor ini menyalurkan tegangan tinggi ke busi juga, sama seperti sebelumnya, tapi pada waktu yang tepat dan hanya ada pada sistem pengapian konvensional. Karena distributor ini juga sifatnya itu seperti dia memberikan saluran ke busi, tapi secara menggunakan waktu dan distributor ini berputar seperti jarum jam. Lalu untuk busi itu digunakan untuk menghasilkan percikan api di dalam ruang bakar untuk memulai pembakaran campuran udara dan bahan bakar tentunya di dalam ruang bakar tersebut. Terus ada alternator dan regulator. Di sini alternator itu komponen yang menghasilkan listrik saat mesin bekerja.
menggantikan daya yang diambil dari baterai. Terus ada regulator tegangan. Nah, di sini regulator tegangan itu berguna untuk mengontrol tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator, sehingga tidak melebihi batas aman untuk sistem kelistrikan kendaraan. Terus ada juga fungsi dari kedua komponen ini, yaitu untuk memastikan bahwa kendaraan ini memiliki suplai listrik yang stabil selama pengoperasian daripada motor bakar tersebut. Oke, untuk sistem pengisiannya atau charging system dan adalah ketika mesin ini menyala, alternator itu mengubah energi mekanis dari mesin menjadi listrik dan mengisi ulang baterai. Untuk regulator itu juga berguna untuk agar menjaga voltase tetap stabil, tidak melebihi kapasitasnya. Lalu untuk komponen sistem pengisian itu terdiri dari baterai, alternator, dan regulator tegangan. Ya, semua komponen ini bekerja sama tentunya untuk menjaga baterai tetap terisi dan menyediakan energi listrik yang cukup untuk motor bakar bergerak nantinya. Lalu ada sistem starter. Sistem starter ini digunakan untuk menghidupkan mesin dalam keadaan diam atau cranking engine. Dan komponen dari starter sendiri itu terdiri dari baterai, kunci kontak, motor starter, terus ada relay starter, dan prinsip kerjanya itu saat kunci itu diputar ke posisi start, ke posisi on, itu arus listrik itu bisa mulai mengalir dari baterai ke motor starter yang memutar mesin. Dan fungsi dari baterai ya menyediakan daya untuk motor starter, terus kunci kontak itu ya mengaktifkan sistem starter itu tadi. Terus kalau motor starter itu ya menggunakan ya untuk menggunakan energi listrik dan baterai untuk memutar mesin hingga mesin bisa bekerja dengan sendirinya. Terus kalau untuk relay, relay sendiri itu untuk mengontrol aliran listrik ke motor starter. Kalau misalnya relay ini dicabut, ya nggak bakal bisa hidup starter ini. Oke, untuk sistem penerangan dan aksesoris elektrik, di sini ada empat yang saya taruh. Sebenarnya lebih tepatnya ada tiga untuk sistem penerangan dan aksesorisnya ada satu. Dan sistem penerangannya itu ada lampu utama, lampu sen, lampu rem. Lampu utama ini digunakan untuk memberikan penerangan untuk pengemudi ketika malam hari biasanya. Tapi ataupun ketika kondisi minim cahaya. Lalu ada lampu sen. Lampu sen itu untuk sinyal kepada pengguna jalan lain selain kita tentunya tentang arah belokan kita karena kalau kita misalnya belok mendadak itu sangat berbahaya bagi para pengguna motor, pengguna sepeda motor ataupun mobil ataupun pengguna jalan ataupun pejalan kaki. Terus ada lampu rem. Lampu rem ini ya untuk menandakan ketika kita melakukan pengereman jadi motor-motor di belakang itu bisa melihat bahwasannya kita sedang mengerem. Untuk aksesoris elektrik sendiri ada klakson, kipas radiator, AC dan lain-lain. Dan semuanya ini bergantung pada sistem yang satu yaitu sistem kelistrikan untuk berfungsi tentunya. Untuk cara mendiagnostis atau dan merawat sistem kelistrikan itu ada cara mendeteksinya itu seperti menggunakan multimeter untuk memeriksa kondisi kelistrikan. Terus untuk pemeriksaan rutinnya itu bisa kita lakukan pemeriksaan ataupun pengecekan secara berkala terhadap komponen-komponen seperti baterai, busi, kabel, dan koil pengapian. Untuk menggunakan multimeter sendiri itu digunakan untuk memeriksa tegangan tegangan, arus, dan hambatan di dalam sistem kelistrikan itu. Dan nah, kita masuk ke prinsip dasar sistem pendinginan. Kalau untuk pendinginan sendiri, itu ya berguna untuk menjaga suhu mesin agar tidak overheat tentunya. Dan sistem pendinginan ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pendinginan udara dan sistem pendinginan cairan. Terus untuk udara itu ya menggunakan aliran udara untuk mendinginkan mesin tentunya. Kalau cairan ya menggunakan cairan pendingin yang bersirkulasi di sekitar mesin tentunya. Oke, untuk komponen sistem pendinginan cairan sendiri itu ada radiator, pompa air, termostat, dan kipas angin kipas radiator. Untuk radiator itu tempat di mana cairan pendingin itu didinginkan oleh udara sebelum kembali ke dalam mesin. Kalau pompa air ya untuk menggerakkan cairan pendingin melalui sistem tentunya. Terus untuk termostat sendiri itu mengontrol aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Kalau untuk
kipas radiator sendiri untuk membantu mendinginkan cairan pendingin saat aliran udara tidak cukup. Misalnya saat kita berhenti di lampu merah dan motor berada dalam keadaan diam, tentunya aliran udara yang mengalir ke motor itu tentunya akan berkurang. Makanya kita butuh kipas radiator ini. Lebih ke arah mobil kalau untuk kipas radiator sini. Terus untuk cara kerjanya itu ya yaitu proses pendinginan. Itu dimulai dari ketika cairan pendingin itu dipompa ke blok mesin. Terus cairan menyerap panas dari mesin dan kemudian mengalir ke radiator untuk didinginkan kembali air tersebut. Terus termostat itu berguna untuk membuka dan menutup berdasarkan suhu. Kalau terus juga mengatur aliran cairan pendingin. Untuk diagram aliran pendinginan, cairan ini bisa melalui mesin dan radiator. Kalau sistem pendinginan udara itu menggunakan komponen utama yaitu sirip. Nah, sirip pendingin ini biasanya itu terpasang di sekitar mesin itu untuk meningkatkan perpindahan panas dan biasanya juga cara kerjanya itu ya udara itu dapat mengalir di sekitar sirip yang menyerap panas dari mesin gitu. Oke, itu. Oke, itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya karena di sini kita juga masih sama-sama belajar ya teman-teman semua. Jadi pasti masih banyak salahnya, saya masih banyak kurangnya karena itu saya mohon maaf. Saya akhiri saya akhiri presentasi saya hari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Arfadilah dengan NPM 2314017178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem daripada transmisi dan sistem pelumasan pada motor bakar. Berikut adalah PPT yang telah saya siapkan. Jadi mari langsung kita bahas. Di sini adalah sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Untuk sistem transmisi dan motor bakar di sini hal-hal yang akan kita bahas di dalam video kali ini yaitu ada pengantar daripada motor bakar, sistem transmisi seperti definisi dan fungsinya, terus jenis sistem transmisi, komponen utama dari transmisi manual, sistem pelumasan, jenis jenis sistem pelumasan, komponen sistem pelumasan, cara kerja dari sistem pelumasan, dan masalah-masalah serta cara perawatannya. Kita langsung saja dari pengantar motor bakar sendiri. Motor bakar itu mesin yang menghasilkan tenaga mekanis melalui pembakaran bahan bakar. Ya, seperti yang sebelum-sebelumnya kita ketahui, motor bakar itu adalah mesin yang mengubah bahan kimia menjadi energi mekanis dengan melalui pembakaran. Dan transmisi dan pelumasan itu penting untuk memastikan kinerja daripada motor bakar ini agar tetap optimal dan usia pakainya mesin itu bisa tetap lama sehingga tidak mudah aus. Transmisi mentransfer tenaga dari mesin ke roda, sedangkan pelumasan itu berguna untuk mengurangi gesekan dan keausan. Jika tidak ada pelumasan, karena mesin ini terdiri dari banyaknya besi, kalau besi itu selalu bergesekan, tentunya akan menjadi panas dan akan lebih cepat aus tentunya. Dan transmisi itu adalah sistem yang mengatur transfer tenaga dari mesin ke roda penggerak seperti jika kita melihat motor gigi, ada gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat, itu sistem transmisinya. Dan fungsinya ya mengatur torsi dan kecepatan kendaraan berdasarkan kondisi jalan, beban mesin, dan menjaga efisiensinya juga tentunya. Lalu jenis-jenis sistem transmisi itu ada apa aja sih? Nah, sistem transmisi ini ada sistem transmisi manual.
Nah, di sistem transmisi manual itu pengemudi mengatur perpindahan gigi secara manual dengan kopling. Terus ada transmisi otomatis. Perpindahan gigi ini dilakukan otomatis sesuai dengan kecepatannya. Lalu ada lagi CVT, Continuously Variable Transmission. Di sistem ini tanpa gigi tetap dan menawarkan perpindahan daya halus. Dalam CVT ini terdapat roller dan roller itu berperan sebagai transmisinya menggunakan prinsip gravitasi sentrifugal, seingat saya. Lalu ada juga komponen utama dari transmisi manual itu ada kopling ya berguna untuk menghubungkan dan memutus hubungan tenaga dari mesin ke transmisi. Lalu gigi transmisi mengatur perbandingan torsi dan kecepatan, terus poros input dan output itu menghubungkan mesin dengan roda melalui transmisi tersebut. Selanjutnya, cara kerja transmisi manual. Saat kopling itu ditekan, tenaga dari mesin itu diputus, sementara untuk memungkinkan perpindahan gigi itu terjadi. Jadi, setiap gigi itu memiliki perbandingan torsi dan kecepatan yang berbeda, tergantung pada posisi gigi yang dipilih pengemudi. Misalnya, ketika kita mau menaiki tanjakan, ketika kita berada di jalan yang mulus, ketika kita berada di jalan yang lurus, semuanya memiliki porsinya masing-masing dan setiap giginya itu berfungsi pada tempatnya masing-masing. Gigi transmisi. Terus gigi manual ini, gigi transmisi itu ada gigi manual dan gigi otomatis. Gigi manual itu ketika pengemudi itu mengatur perpindahan gigi ya secara manual dan memerlukan keterampilan dan perhatian. Tetapi tetap memberikan kontrol penuh kepada pengemudi tentunya. Terus ada sistem otomatis. Nah, sistem yang mengatur perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan dan beban mesin. Tentunya sistem otomatis ini lebih mudah untuk digunakan oleh oleh kita tentunya, apalagi untuk kaum wanita tentunya lebih mudah menggunakan gigi otomatis. Kelebihannya adalah kenyamanan dan kemudahan bagi para pengemudi. Terus apa sih CPT itu? CPT itu jenis transmisi yang tidak memiliki gigi tetap. Sebaliknya, dia itu dapat berubah secara kontinu untuk memberikan rasio yang optimal antara arah torsi dan kecepatan. Keuntungan dari CPT sendiri itu memungkinkan mesin beroperasi pada RPM yang lebih efisien, sehingga efisiensi bahan bakar dan akselerasi yang diberikan itu lebih halus dibandingkan yang lain. Lalu ada sistem pelumasan. Nah, sistem pelumasan ini biasanya pada motor bakar itu ya oli. Sistem pelumasan itu mengalirkan oli untuk mengurangi gesekan antara komponen mesin yang bergerak karena kan di dalam motor bakar ini ya semuanya itu mesin mekanik dan itu memerlukan oli agar tidak langsung bergesekan sehingga tidak mudah aus tentunya. Ya fungsi utama dari pelumasan ini mulai dari mengurangi gesekan, mendinginkan mesin, mencegah karat, dan membersihkan kotoran, juga memperpanjang umur mesin agar tidak cepat aus tentunya. Itu sebabnya pada sistem pelumasan ini oli-oli itu sudah punya standarnya masing-masing, sudah punya misalnya di Indonesia sendiri memakai standar SAE, SAE biasanya. Dan untuk beberapa orang yang mencoba menggunakan minyak makan sebagai pengganti oli itu sebenarnya tidak bisa dan itu merusak motor motor bakar karena dari minyak sendiri itu tidak bisa mencegah karat misalnya terus tidak mengurangi gesekan apalagi tidak mendinginkan mesin juga. Jenis sistem pelumasan itu ada pelumasan percikan dan pelumasan tekanan penuh, splash lubrication. Ya, ketika pelumasan percikan ini, ya oli itu disebar oleh gerakan komponen mesin. Kalau pelumasan tekanan penuh atau full pressure lubrication, itu oli dipompa secara aktif melalui saluran untuk melumasi komponen-komponen daripada mesin. Komponen sistem pelumasan itu ada pompa oli, filter oli, dan bak oli. Pompa oli itu berguna untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin. Kalau filter oli, ya menyaring kotoran dari oli sebelum kembali digunakan. Karena kalau misalnya di dalam oli itu terdapat pasir, tentunya
ketika komponen-komponen mesin itu sedang bergerak, mereka akan menciptakan gesekan dan itu akan mempercepat aus tentunya pada mesin-mesin itu. Terus bak oli seperti namanya ya untuk menyimpan oli pada bagian bawah mesin. Lalu cara kerja dari sistem pelumasan sendiri itu oli dipompa dari bak oli ke bagian mesin yang bergerak, kemudian kembali ke bak oli untuk disaring dan digunakan kembali. Dan itu siklusnya terus menerus sampai sampai oli itu menjadi hitam dan sampai kita menggantinya tentunya. Dan pompa oli ini memastikan sirkulasi oli pada tekanan yang tepat. Jadi itu karena oli ini digunakan secara terus-menerus, jadi oli itu sangat penting untuk pelumasan mesin dan itu sebabnya kita perlu mengganti oli minimal 2 atau 3 bulan sekali, tergantung dengan jarak seberapa sering motor bakar tersebut kita pakai. Lalu oli pelumas itu mempunyai jenis dan karakteristiknya. Terus ada oli mineral dan oli sintetis. Kalau oli mineral itu terbuat dari minyak bumi. Kalau oli sintetis itu didesain khusus untuk meningkatkan performa pelumasan. Karakteristik pentingnya itu viskositasnya itu sesuai dengan standar. Biasanya kita menggunakan standar SAE dan daya tahan terhadap suhu. Jadi kalau oli itu semakin panas suhunya, biasanya semakin kental dan kemampuan oli itu untuk membersihkan juga. Masalah umum pada sistem transmisi itu ada transmisi selip, gigi tidak menempel dengan baik, tenaga tidak tersalurkan dengan sempurna, terus suara bising disebabkan oleh kerusakan gigi atau kurangnya pelumasan, terus kegagalan perpindahan gigi, transmisi tidak bisa berpindah gigi atau terlalu keras saat mau memindahkan gigi mulai dari ke gigi 2 atau ke gigi 3 tentunya begitu. Terus masalah umum pada sistem pelumasan itu seperti tekanan oli rendah, oli kotor atau terkontaminasi, kebocoran oli, hal-hal seperti itu. Tekanan oli rendah ini bisa disebabkan oleh kebocoran ataupun pompa oli yang rusak. Kalau oli kotor atau terkontaminasi, ini berdampak mengurangi kemampuan oli untuk melindungi mesin atau oli sebagai pelumasan itu sendiri. Dan kalau kebocoran oli ini menyebabkan oli itu berkurang. Dan kalau olinya berkurang, tentunya komponen-komponen mesin yang membutuhkan oli itu dapat rusak. Terus bagaimana cara perawatan dan sistem sistem transmisi dan pelumasan? Itu kita bisa melakukan pemeriksaan dan penggantian oli secara rutin, terus memastikan tidak ada kebocoran pada sistem pelumasan, dan selalu melakukan penggantian komponen transmisi yang aus. Kesimpulannya adalah transmisi dan pelumasan adalah komponen penting dalam motor bakar untuk kinerja dan umur mesin. Perawatan yang baik itu dapat mencegah kerusakan dan meningkatkan efisiensi daripada kendaraan motor bakar tersebut. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pasti dalam baik itu dalam cara saya menyampaikan, baik itu dalam penjelasan saya. Ada banyak kurangnya dan banyak salahnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua karena yang telah menonton video ini.